2064016. Sebelum pembahasan materi dimulai, saya ingin tahu bagaimana kabar kalian. Lalu, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembahasan materi kali ini? Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kelas 4 sekolah dasar mengenai materi piktogram dan diagram batang. Lalu, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran materi tersebut? Oke, yang pertama, memahami konsep dan data, di mana anak bisa memahami konsep pengumpulan data dengan baik dan benar. Yang kedua, mengenal penyajian data. Penyajian data banyak sekali macamnya. Oleh karena itu, anak diajarkan untuk mengenal beberapa contoh penyajian data. Contohnya dalam bentuk piktogram dan diagram batang. Yang ketiga, membaca dan menginterpretasi data. Siswa belajar membaca dan menafsirkan informasi yang disajikan dalam piktogram dan diagram batang, seperti membandingkan nilai antar kategori. Yang selanjutnya, menyajikan data. Siswa belajar untuk menyajikan data dari informasi yang sudah ia cari dan ia dapatkan sebelumnya. Yang kelima, melatih logika dan analisis. Siswa dapat menganalisis data yang disajikan dalam bentuk piktogram dan diagram batang untuk menarik kesimpulan atau membuat perbandingan. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan komunikasi. Siswa dapat mempresentasikan hasil penyajian data dalam bentuk piktogram dan diagram batang di depan kelas, atau sebelumnya saat dia mencari informasi mengenai data, dia bisa melakukan dengan wawancara. Itu salah satu contohnya. Maka keterampilan komunikasi anak akan terlatih. Lalu, apa sih piktogram itu? Piktogram adalah grafik yang menggunakan gambar atau simbol untuk mempresentasikan data. Simbol yang digunakan mewakili jumlah tertentu, dan simbol-simbol tersebut harus mudah dipahami. Seperti yang kita lihat pada tabel berikut, ini adalah contoh penyajian piktogram. Tabel ini menyajikan jumlah pencapaian pembacaan buku siswa kelas 4 pada hari Senin sampai Sabtu. Dan setiap satu simbol buku mewakili 5 buku. Mari kita sama-sama lihat contoh soal berikut ini. Berikut ini adalah contoh soal diagram batang atau piktogram dengan menggunakan bintang sebagai simbol yang mewakili angka, di mana satu bintang mewakili 2 buku. Bisa kita lihat sama-sama, buku yang berwarna merah mempunyai 2 bintang. Buku yang berwarna kuning juga 2 bintang. Dan buku yang berwarna biru 3 bintang. Nah, berapa total buku yang berwarna kuning? Betul, jawabannya adalah 4. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari penyajian data dalam bentuk piktogram. Yang pertama, ada kelebihan. Kelebihannya yaitu visual menarik dan mudah diingat. Yang kedua, cocok untuk anak-anak. Yang ketiga, mempermudah perbandingan data secara sekilas. Nah, sekarang mengenai kekurangannya, yaitu 1. Sulit menunjukkan nilai pecahan. Yang kedua, tidak cocok untuk data yang sangat banyak. Yang ketiga, bisa menyesatkan jika simbol tidak konsisten, karena
itu akan membuat pusing. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai diagram batang. Lalu, apa sih diagram batang itu? Diagram batang adalah grafik yang menggunakan batang persegi panjang untuk mempresentasikan data. Tinggi atau panjang batang menunjukkan nilai data dan memiliki dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal, di mana sumbu horizontal tersebut menggambarkan atau sebagai untuk penyajian data dari kategori. Nah, kalau sumbu vertikal yaitu isinya mengenai nilai data yang sudah dicari. Yuk kita lihat contoh diagram batang berikut ini. Agar kita sama-sama lebih memahami apa itu diagram batang, mari kita simak contoh soal berikut ini. Bisa kita lihat bersama, di sana ada grafik yang menunjukkan banyaknya jenis tanaman yang ditanam oleh petani. Di mana pada grafik tersebut ada sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu horizontal menunjukkan kategori. Kategori pada grafik tersebut ada wortel, sawi, ubi, dan bayam. Sedangkan sumbu vertikal menunjukkan capaian nilai atau capaian angka yang dicapai oleh masing-masing kategori. Nah, yuk kita baca salah satu soalnya. Misal soal yang ketiga, berapa banyak petani? Selanjutnya, kita akan mengenal mengenai jenis-jenis diagram batang. Yang pertama, ada diagram batang vertikal. Yang kedua, ada diagram batang horizontal, di mana kategorinya berada pada sumbu vertikal, sedangkan nilainya berada pada sumbu horizontal. Ini merupakan kebalikan dari diagram batang vertikal. Yang ketiga, ada diagram batang ganda atau kelompok. Adapun yang menjadi kelebihan diagram batang yaitu satu, unik. Sangat unik untuk membandingkan data antar kategori. Yang kedua, mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang ketiga, menunjukkan nilai yang tepat. Dan yang keempat, fleksibel untuk berbagai jenis data. Adapun yang menjadi kekurangannya yaitu tidak cocok untuk menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu dan terlihat sangat padat jika terlalu banyak kategori dalam pengumpulan data yang dilakukan oleh siswa. Lalu, apa sih yang menjadi perbedaan antara piktogram dan diagram batang? Mengenai fiturnya, representasi yang digunakan oleh piktogram yaitu berupa simbol atau gambar. Sedangkan diagram batang menggunakan batang persegi panjang. Dan mengenai kejelasan nilai, untuk piktogram umumnya sulit untuk perkiraan dan sulit untuk pecahan. Kalau nilainya setengah, bagaimana? Sedangkan diagram batang sangat jelas, bisa menunjukkan nilai yang tepat. Selanjutnya, mengenai target audiens. Piktogram banyak digunakan untuk pemula dan cocok untuk anak-anak. Sedangkan diagram batang bersifat umum dan digunakan untuk analisis yang lebih mendalam. Perbedaan fitur yang selanjutnya adalah mengenai kompleksitas data. Piktogram memiliki sifat yang sederhana, jumlah kategori terbatas. Sedangkan diagram batang memiliki sifat yang lebih kompleks, banyak kategori, dan datanya lebih besar. Yang terakhir, mengenai estetika. Tentunya piktogram lebih unggul karena lebih menarik
dan ramah visual, apalagi untuk anak-anak. Sedangkan diagram batang, estetikanya berupa fungsional dan profesional karena penggunaannya pun lebih umum, bahkan untuk analisis yang lebih mendalam. Perbedaan fitur yang selanjutnya, yuk kita sama-sama kerjakan soal berikut ini. Kerjakan secara mandiri ya. Perhatikanlah peternakan milik kakek berikut ini. Buatlah dalam bentuk piktogram dan diagram batangnya. Gimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silahkan presentasikan hasil jawaban kalian di depan kelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan mengenai materi kelas 4 yaitu piktogram dan diagram batang sudah selesai. Semoga kita sama-sama memahami dengan baik mengenai apa itu piktogram dan apa itu diagram batang. Maka dari itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian semuanya. Akhir kalam, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!